Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latif. Saya mahasiswa dari Universitas Siber Asia dengan NIM 220101010025. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS dengan mata kuliah statistika dan probabilitas. Untuk tugasnya itu yaitu studi kasus terdapat hasil kuesioner yang telah disajikan oleh 210 responden yang menggunakan skala Likert 1-5 dari sangat setuju sampai dengan sangat tidak tidak setuju sampai dengan sangat setuju. Seperti pada link, nah ini adalah datasetnya. Kemudian pada kuesioner ini ingin mencari keterkaitan antara efek kualitas dan nilai restoran terhadap loyalitas pelanggan. Pertanyaannya itu apakah kualitas makanan FQ, pelayanan SQ, kemudian lingkungan PQ dan nilai harga PV dan emosi FV mempengaruhi kualitas loyalitas pelanggan. Nah, bagaimana hasil analisa Anda dengan menggunakan SPSS? Karena NIM saya ganjil, saya menggunakan SPSS dan ini adalah data yang telah saya inputkan ke dalam SPSS. Sebelumnya saya telah membuat variabel terlebih dahulu menggunakan SPSS ini dengan inisial dan keterangan yang sama sesuai dengan soal, yaitu FQ1, FQ2, FQ3, FQ4, FQ5, dan seterusnya. Lalu di sini saya menambahkan variabel total FQ. Total dari masing-masing dari variabel ini saya menggunakan total. Dan di sini ada label sesuai dengan keterangan dari soal tersebut. FQ yaitu makanan, SQ kemudian pelayanan, PQ lingkungan, FV emosi, PV harga, dan loyalitas. Untuk values ini saya menggunakan 1 sampai dengan 5, yaitu dari sangat tidak setuju sampai dengan sangat setuju. Lalu di sini measure-nya menggunakan skala ordinal. Untuk desimal dinolkan karena dataset yang kita gunakan ini tidak ada 0. Jadi tidak ada bilangan desimal. Tidak ada bilangan desimal, melainkan angka-angka bulat semua. Nah, untuk hasil analisisnya itu, nah ini adalah hasil dari analisisnya. Di sini analisis yang saya gunakan menggunakan analisis korelasi, yaitu mencari hubungan antara semua variabel ini dan menggunakan regresi untuk menganalisis dari variabel dependent kemudian ke variabel independen. Untuk analisis korelasi ini adalah hasilnya. Kemudian saya juga telah membuat keterangannya terlebih dahulu di Canva. Untuk variabel yang saya masukkan yaitu ada makanan, pelayanan, lingkungan, emosi, harga, dan loyalitas. Nah, ini adalah korelasinya di mana fitur korelasi yaitu 724, kemudian ada sig 0,000, kemudian ada total n, ini adalah total data yang telah inputkan. Untuk membacanya yaitu di mana semua korelasi signifikan pada tingkat 0,01 menunjukkan bahwa hubungan antara variabel kualitas makanan, kualitas pelayanan, kualitas lingkungan, harga, emosi, dan loyalitas pelanggan adalah signifikan secara statistika. Kemudian ada korelasi antara variabel makanan dan loyalitas, variabel makanan dan juga loyalitas. Di sini terdapat angka 0,724. Memiliki arah yang positif searah dengan nilai korelasi yang cukup karena mendekati 1 dan dengan nilai signifikasi kurang dari 0,05 atau 0,01 yang berarti menunjukkan bahwa kualitas makanan memiliki hubungan yang signifikasi dengan loyalitas pelanggan. Kemudian di bagian pelayanan ada memiliki angka 0,747 menunjukkan hubungan positif searah yang cukup kuat karena mendekati 1 dengan nilai signifikasi kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan memiliki hubungan yang signifikan dengan loyalitas pelanggan. Kemudian ada korelasi antara lingkungan dan royalitas memiliki nilai 0,822, kemudian dengan nilai signifikasinya 0,00. Ini menandakan
signifikasi yang cukup kuat karena kurang dari 0,01 ataupun 0,05 dengan nilai data yang diinputkan yaitu 210. Kemudian ada emosi, korelasi antara emosi dan loyalitas memiliki nilai 0,518, menunjukkan hubungan positif searah yang cukup kuat karena mendekati dengan nilai signifikasi kurang dari 0,05. 0,05 ini adalah nilai default signifikasinya kurang dari 0,05, kemudian ada N adalah total dari data. Korelasi antara harga dan loyalitas adalah 0,810. Nah, ini menunjukkan arah ataupun hubungan yang cukup searah dan cukup kuat karena mendekati dengan angka 1. Lalu dengan nilai signifikasinya 0,00 ini menandakan bahwa ini nilainya kurang dari 0,01 ataupun 0,05 menunjukkan arah yang cukup kuat, hubungan yang signifikan dengan loyalitas pelanggan. Ini adalah hasil dari korelasi. Kemudian kita ke analisis selanjutnya yaitu analisis regresi. Nah, ini adalah analisis dari regression di mana di sini di dalam ini adalah analisis regresi dilakukan dengan menggunakan variabel independen. Variabel independennya itu adalah harga, emosi, makanan, pelayanan, lingkungan, dan NB. Kemudian kita enter, lalu variabel dependennya adalah loyalitas. Dengan keterangan seperti ini adalah analisis regresi dilakukan dengan menggunakan variabel independen, harga, emosi, makanan, pelayanan, dan lingkungan. Untuk memprediksi variabel dependen loyalitas, tidak ada variabel yang dihapus dari model selama proses analisis, dan semua variabel independen dimasukkan ke dalam model pada tahap awal analisis. Lalu ada analisis model summary ini, di mana summary ini dengan nilai R 0,919, R square 845, adjusted R square 0,841, standard error the estimation adalah 1,823. Dengan keterangannya itu nilai R square adalah 0,845 yang berarti sekitar 84,5% variabel dalam variabel dependen loyalitas pelanggan dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen. Dalam model ini kualitas makanan, pelayanan, lingkungan, harga, dan emosi. Jadi loyalitas pelanggan ini bisa ditentukan dari tentang harga, emosi, makanan, pelayanan, dan lingkungan. Kemudian adjusted R square, nilai adjusted R square adalah 0,841 yang mengindikasikan bahwa model ini cukup baik dalam memperkirakan variabilitas dalam variabel independen. Meskipun model ini telah mempertimbangkan jumlah variabel independen yang digunakan. Standar error the estimate. Nilai standar kesalahan estimate adalah 1,823 yang menunjukkan seberapa dekat titik data terhadap garis regresi. Kemudian adalah analisis selanjutnya yaitu analisis ANOVA. Nah, untuk analisa ANOVA ini ada nilai dari regression, kemudian residual, total. Nah, sum of squares, kemudian of, mean square, F, dan sig. Nah, di sini setelah saya jabarkan nilai sig pada ANOVA adalah 0,000 yang menunjukkan bahwa model regresi telah keseluruhan adalah signifikan secara statistik dan menjelaskan variasi dan variabel dependen. Kemudian F statistik, F ini nilai F statistik adalah 222,768 yang juga menunjukkan signifikasi keseluruhan model regresi. Lalu selanjutnya adalah analisis koefisiennya. Di sini ada nilai konstan, ada variabel makanan, pelayanan, lingkungan, emosi, harga. Nah, untuk koefisien ini nilainya itu minus 6,917, kemudian ada di sini makanan, pelayanan, lingkungan, emosi, harga. Saya indikasikan dengan X1 sampai dengan X5.
Untuk nilai X1 ini makanan yaitu 0,293, kemudian pelayanan X2 0,170, lingkungan 0,695, emosi 0,151, harga 0,409. Untuk hasil analisisnya itu seperti ini. Intercept atau konstan dengan nilai intercept sebesar minus 6917 dapat disimpulkan bahwa ketika semua variabel independen memiliki nilai 0, nilai loyalitas pelanggan diperkirakan mencapai minus 6917. Hubungannya adalah negatif, yang berarti setiap penurunan pada variabel independen berkontribusi pada penurunan kualitas pelanggan, loyalitas pelanggan. Jadi setiap penurunan makanan, loyalitas, lingkungan, emosi, variabel ini akan berpengaruh pada dependent variabel yaitu loyalitas. Dan sebaliknya, jikapun ini plus, maka setiap kenaikan pada variabel independen akan berdampak pada kenaikan dependent ini, loyalitas dari pelanggan ini. Kemudian analisis dari makanan. Koefisien untuk variabel makanan adalah 0,293. Ini menandakan bahwa setiap peningkatan 1 unit dalam kualitas makanan akan berdampak pada peningkatan sebesar 0,293 unit dalam loyalitas pelanggan. Jika variabel lainnya tetap konstan, korelasinya adalah korelasi yang positif karena bernilai positif. Kemudian signifikasi menunjukkan bahwa kuantitas makanan mempengaruhi loyalitas pelanggan. Signifikasinya 0,000 ini mempengaruhi yang sangat signifikan. Kemudian di bagian pelayanan ini memiliki nilai 0,170. Peningkatan 1 unit kualitas akan mengakibatkan peningkatan sebesar 0,170 unit dalam loyalitas pelanggan dengan asumsi variabel lainnya tetap konstan. Hubungan ini dapat bersifat positif. Ini adalah bersifat positif. Kemudian signifikansinya yaitu 0,007. Ini masih di bawah 0,5. Ini masih terdapat cukup baik ataupun cukup kuat signifikasinya terhadap loyalitas. Kemudian ada lingkungan 0,695 dengan signifikasinya 0,000, di mana ini adalah korelasi yang positif menunjukkan bahwa peningkatan 1 unit dalam kualitas lingkungan akan berkontribusi pada peningkatan sebesar 0,95 pada unit dalam loyalitas pelanggan. Lalu di bagian emosi mungkin tidak terlalu signifikan tetapi cukup terkait ataupun cukup signifikan, memiliki nilai 0,151, yaitu ketika emosi mengalami peningkatan, nilai peningkatan ini akan berpengaruh pada loyalitas. Kemudian ada harga. Sini ada harga. Koefisiennya untuk harga adalah 0,409. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan 1 unit dalam harga akan berdampak pada peningkatan sebesar 0,409 unit dalam loyalitas pelanggan serta asumsi variabel lainnya tetap konstan. Korelasi positif dan signifikan menunjukkan korelasi yang kuat. Ini adalah hasil dari analisis koefisien regresi. Kemudian hasil kesimpulan dari analisis regresi ini adalah analisis regresi berganda menunjukkan bahwa kualitas makanan, pelayanan, lingkungan, harga, dan emosi secara bersama-sama berkontribusi secara signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Kualitas lingkungan memiliki koefisien tertinggi di antara semua variabel independen, diikuti oleh kualitas makanan, harga, pelayanan, dan emosi. Ini menunjukkan bahwa kualitas lingkungan memiliki pengaruh yang paling signifikan terhadap loyalitas pelanggan dalam model ini. Kemudian selanjutnya yaitu rencana perkuliahan mendatang saya, yaitu dalam perkuliahan mendatang saya sebagai mahasiswa sistem informasi di Universitas Siberasia mempunyai tekad dan keinginan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan saya dalam sistem informasi, terutama di bidang data. Saya akan lebih aktif lagi dalam menghadiri setiap sesi perkuliahan, mempersiapkan diri sebelumnya dengan membaca materi dan meluangkan waktu tambahan
untuk mengeksplorasi topik yang lebih mendalam. Saya juga akan terus aktif dalam pengerjaan tugas proyek kelompok, membangun relasi, dan mencari bantuan dari rekan-rekan sekelas setiap kali mendapat kesulitan dalam pengerjaan tugas. Dan saya pun yakin dapat mencapai kesuksesan akademis yang saya harapkan. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.